Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melhatina Nurlin Maknun, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan perbankan. Video ini saya buat guna melengkapi tugas akhir mata kuliah Ilmu Ekonomi dan Perbankan. Yuk, simak videonya. Yang pertama adalah bank. Bank berasal dari bahasa Italia, banca, yang berarti tempat penukaran uang. Bank merupakan lembaga intermediasi keuangan yang memiliki tugas untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Sebagai lembaga intermediasi, bank memiliki kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Dalam Undang-Undang Perbankan, bank dapat menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat baik secara kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Selanjutnya adalah kegiatan perbankan. Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan dengan fungsi utama sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi ini sering disebut sebagai intermediasi keuangan. Kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang, sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang, yang pada zaman dahulu penukaran uang dilakukan antar kerajaan yang satu dengan yang lain. Saat ini kegiatan tersebut dinamakan dengan perdagangan valuta asing. Sejarah dikenalkan asal mula kegiatan perbankan pada zaman kerajaan tempo dulu, yaitu di daerah Eropa. Kemudian usaha perbankan ini dikembangkan oleh para pedagang di daerah Asia Barat. Di Asia, Afrika, dan juga Amerika, perbankan dikembangkan oleh bangsa Eropa yang saat itu sedang melakukan penjajahan ke negara jajahannya, baik di Asia, Afrika, maupun benua Amerika. Selanjutnya adalah kegiatan perbankan pada zaman kuno. Sekitar 200 tahun sebelum Masehi, bangsa Sumeria sudah mengenal sistem simpan pinjam. Mereka menyimpan hasil panen di lumbung dan meminjamkannya dengan sistem bunga. Yang kedua, Mesir dan Babilonia memiliki catatan bahwasanya para pedagang dan kuil menyimpan harta dan meminjamkannya. Hukum Hammurabi sudah mencantumkan aturan tentang pinjam meminjam uang termasuk bunga dan jaminan. Yang kedua adalah Yunani dan Romawi kuno. Pada era ini menyimpan fungsi dasar seperti simpanan, pinjaman, penukaran uang, dan pencatatan. Sistem inilah yang menjadi fondasi awal bagi perbankan Eropa selanjutnya, yaitu menyimpan uang masyarakat atau kita kenal sebagai deposit. Yang kedua, memberikan pinjaman dengan bunga. Yang ketiga, melakukan penukaran uang. Yang keempat, mencatat transaksi layaknya pembukuan sederhana. Yang terakhir yaitu memberi kredit kepada pedagang dan masyarakat. Selanjutnya adalah pada abad pertengahan. Perbankan sempat mengalami kemunduran di Eropa akibat pengaruh gereja yang menganggap riba atau kita kenal dengan bunga sebagai dosa. Namun kegiatan perbankan tetap hidup di kalangan pedagang Yahudi dan bangsa Arab yang menggunakan sistem bagi hasil atau mudorobah dan prinsip syariah lainnya. Di Italia, abad ke-13 dan 14 muncul keluarga bankir seperti Medici di Florence yang sangat berpengaruh dalam sejarah perbankan modern. Selanjutnya adalah abad ke-17 hingga ke-18. Bank of England didirikan pada tahun 1694 Masehi, menjadi salah satu bank sentral pertama di dunia. Pada masa ini, kegiatan perbankan mulai resmi diatur dan berkembang dengan fungsi-fungsi seperti penerbitan uang kertas, penyimpanan emas, dan pinjaman kepada pemerintah. Bank mulai menerbitkan uang kertas yang sebelumnya menggunakan emas dan perak. Selanjutnya, abad ke-19. Perkembangan industri menciptakan kebutuhan besar akan modal dan kredit. Banyak bank komersial bermunculan di Eropa dan Amerika untuk mendukung ekspansi ekonomi. Terbentuk sistem regulasi perbankan dan lembaga pengawas.
Bank menjadi bagian penting dari mesin ekonomi, industri, dan globalisasi awal ini juga masa di mana kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan mulai dibangun secara sistematis. Selanjutnya, abad ke-20. Perbankan pada abad ke-20 adalah masa modernisasi, penguatan regulasi, dan transformasi teknologi. Sistem perbankan menjadi lebih stabil, profesional, dan mulai bergerak ke arah digitalisasi. Bank mulai melakukan ekspansi internasional, merger, dan diverifikasi produk. Muncullah ATM, kartu kredit, perbankan elektronik, serta bank mulai menggunakan komputer dan jaringan internet. Fondasi ini yang membuka jalan menuju perbankan digital di abad ke-21. Yang terakhir adalah abad ke-21 hingga sekarang. Yang pertama, digitalisasi layanan perbankan. Internet banking dan mobile banking menjadi norma atau menggantikan kunjungan fisik ke bank. Bank berlomba-lomba membuat aplikasi dengan fitur lengkap seperti transfer dana, pembayaran tagihan, investasi, hingga pembukuan rekening secara online. Yang kedua adalah fintech dan bank digital. Munculnya financial teknologi atau kita menyebutnya fintech mengubah landscape kompetisi perbankan sehingga banyak bank digital tanpa kantor fisik bermunculan. Serta fintech juga mengembangkan layanan seperti peer-to-peer, e-wallet, dan buy now pay later atau BNPL. Perbankan abad ke-21 hingga sekarang telah mengalami transformasi besar karena digitalisasi, inovasi teknologi, dan perubahan kebutuhan masyarakat. Layanan perbankan kini lebih mudah diakses melalui internet dan ponsel. Dengan munculnya bank digital dan fintech yang menyaingi bank tradisional, keamanan data, pengalaman pengguna, dan inklusi keuangan menjadi fokus utama. Selanjutnya adalah sejarah perbankan. Sejarah perbankan yang dikenal oleh dunia berawal dari daratan benua Eropa, dimulai dari zaman Babilonia yang kemudian dilanjutkan ke zaman Yunani kuno dan Romawi. Bank yang sudah terkenal pada saat itu di benua Eropa yaitu Bank Venesia yang berdiri pada tahun 1171 Masehi, kemudian Bank of Genoa serta Bank of Barcelona. Sedangkan perbankan di daratan Inggris sebagai negara uang banyak menjajah bangsa lain baru mulai pada abad ke-16. Karena Inggris begitu aktif mencari daerah penjajahan sehingga perkembangan perbankan ikut dibawa ke negara jajahannya seperti benua Amerika, Afrika, dan Asia yang pada saat itu dikenal memegang peran penting dalam bidang perdagangan. Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia, maka perkembangan perbankan semakin pesat karena perkembangan dunia perbankan tidak lepas dari perkembangan perdagangan. Kemudian kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang saat ini sering disebut sebagai tempat untuk menghimpun dana simpanan. Selanjutnya, kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat kemudian oleh perbankan dipinjamkan kembali ke masyarakat yang membutuhkannya. Jasa-jasa bank lainnya mulai muncul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang sangat beragam. Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada saat itu terdapat banyak yang memegang peran penting di Hindia Belanda. Selanjutnya, bank di Indonesia. Sejarah perbankan modern di Indonesia dimulai pada tahun 1827 Masehi dengan didirikannya The Javanese Bank. Walau bank ini milik swasta, namun pemerintah Hindia Belanda memberikan wewenang kepadanya untuk mengedarkan uang kertas dan uang logam di wilayah Indonesia yang dulu masih disebut Hindia Belanda. Dengan demikian, manajemen banknya harus disetujui oleh pemerintah Belanda. Sampai Perang Dunia Kedua, bank-bank yang beroperasi di Indonesia termasuk bank-bank Belanda, Inggris, Jepang, Tionghoa, dan Indonesia asli, hampir setiap bank tersebut tutup selama pendudukan Jepang. Kecuali
Yokohama Special Bank ya dan Somin Ginko, walau fungsi-fungsinya tetap sama. Uang kertas yang beredar pada waktu itu dikeluarkan oleh pemerintah militer Jepang. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 Masehi, pemerintah Republik Indonesia mendirikan Bank Negara Indonesia sebagai bank sentral pada tahun 1946 Masehi. Namun, selama diadakan perundingan ke arah pengakuan kedaulatan Indonesia dengan pihak Belanda pada akhir tahun 1949 Masehi, ditetapkan bahwa The Javanese Bank akan berfungsi sebagai bank sentral Indonesia. Pada tahun 1950 Masehi, uang yang beredar di Indonesia dikeluarkan oleh The Javanese Bank. Jadi, Bank Negara Indonesia berhenti berfungsi sebagai bank sentral dan menjadi bank umum. Pada tahun 1951 Masehi, The Javanese Bank dinasionalisasi dan namanya diganti menjadi Bank Indonesia, bank sentral. Dalam beberapa tahun berikutnya, banyak bank pemerintah lain yang didirikan. Di zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia. Sejarah Bank Pemerintah. Sebelum menjadi Bank Indonesia pada tahun 1951 Masehi, Bank Indonesia bernama The Javanese Bank. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Indonesia yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Pada masa itu, The Javanese Bank NV didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828 Masehi. Kemudian menyusul Netherlands Indies Escomto NV pada tahun 1918 Masehi sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri, serta terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Selanjutnya adalah bank-bank milik pemerintah. Yang pertama adalah Bank Sentral atau kita kenal sebagai Bank Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1968, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Masehi. Bank ini sebelumnya berasal dari The Javanese Bank yang dinasionalisir pemerintahan RI tahun 1991. Yang kedua adalah Bank Rakyat Indonesia atau kita kenal dengan BRI. Yang ketiga adalah Bank Negara Indonesia 1946 atau BNI. Yang keempat, Bank Dagang Negara BDN. Yang kelima, Bank Pembangunan Indonesia Bapindo. Yang keenam, Bank Pembangunan Daerah. Yang ketujuh, Bank Tabungan Negara atau BTN. Yang kedelapan, Bank Mandiri. Lalu kesimpulan dari materi di atas adalah bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan banyak lagi produk bank lain yang diterbitkan. Fungsi bank sangat krusial bagi perekonomian suatu negara. Di Indonesia, bank sangat berperan penting dalam sendi-sendi perekonomian, baik secara nasional maupun dalam perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan aset bank dalam segala bentuk kepercayaan masyarakat sangat penting dijaga guna meningkatkan efisiensi penggunaan bank dan efisiensi intermediasi bank untuk mencegah terjadinya bank runs and crisis, agar terjaganya stabilitas perbankan yang ada. Terima kasih. Itu adalah sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kesalahan ucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.